mobil pasti ribut sama orang karena orangnya nggak boleh dibalap dikit, dipepet dikit, diapain dikit, saya pepet lagi, saya dempetin lagi tuh mobil. Ya waktu itu juga memang saya orangnya ada karakter nggak sayang barang gitu. Dan sampai saya married, saya ribut terus sama suami. Aduh, saya ribut terus sama suami karena saya lihat kok karakternya beda banget. Dia kalem, dia jarang ngomong. Nah, saya tuh rada bawel. Jadi karakternya berbeda jauh. Sedangkan umur saya juga beda 10 tahun. Jadi tambah jauh lagi karakternya. Nah, di situ saya emosi aja kerjaannya karena kurang perhatian juga. Kalau saya ribut sama suami saya keluar dari rumah. Saya bilang sama suami saya keluar, ntar malam saya pulang, saya cari teman-teman aja gitu seperti itu. Sampai hari lepas hari kehidupan saya main judi juga di mana? Dulu saya tinggalnya dekat daerah Jakarta Barat, saya main judi main kartu sama abang-abang karena tetangga saya rumahnya selalu terbuka pintunya. Nah, saya married tahun 86. Sampai saya anterin anak sekolah saya, banyak orang Kristen di sekolahannya kan emang sekolahan Kristen. Di situ banyak orang-orang Kristen ngajakin saya, Ain, yuk kita ke gereja yuk. Wah, saya nggak mau, saya marah, paling benci saya dengar gitu. Saya bilang, nggak mau. Saya bilang gitu, saya galak, saya orangnya galak sekali, galak. Terus akhirnya saya suka pergi ke panggil tukang peramal. Suami saya juga suka disuruh beli apa tuh yang bulat-bulat tuh yang kristal, disuruh beli kristal lah berapa biji banyak, disuruh taruh di belakang pintu rumah supaya ada rezeki lah, supaya sehat. Kita nurutin loh. Terus nggak boleh nggak boleh ranjang, nggak boleh ngadep sini, hong shui semua, pokoknya hong shui saya ikutin dan saya suka. Saya percaya. Tapi waktu itu saya belum mengenal kebenaran. Kalau saya inget-inget ya, saya pergi anterin anak sekolah. Ada teman saya kebanyakan orang Kristen. Ada yang namanya Lili, ada yang namanya Sarah. Orang dia suka bilang, Ain, lu kalau ngeramal-ngeramal kamu itu kan iblis sama iblis. Saya marah sekali. Enak aja ya kamu bilang ya, iblis sama iblis. Wah pokoknya saya marah, saya galak sekali. Terus terakhir hidup saya kebanyakan saya pergi, saya shopping, saya belanja ke Mangga 2. Saya pernah lagi hamil anak pertama juga saya kesel sama suami, saya tabrak aja tuh loring door dia tuh tokonya. Pernah itu. Pokoknya terlalu itu nggak tahu karakter apa ya. Itu udah dalamnya kayaknya iblis banget. Nggak ada kuasa Roh Kudus banget, itu sama sekali nggak ada. Itu dalam gelap. Saya nggak ngerti apa-apa, pokoknya karakter saya terlalu brutal. Akhirnya saya punya sepupu, saya udah punya anak tuh, anak saya udah 3 gitu ya, 3. Saya punya sepupu, tahu-taunya dia masih muda. Sepupu saya tuh beda 6 tahun sama saya. Pada sekali dia datang suka main ke rumah saya, dia udah jadi peramal. Waktu awal murah peramalnya juga saya nggak tahu, pokoknya dia bisa tepat dan benar kalau dia ngomong, dia ngeramal-ngeramal orang tuh. Sampai akhirnya ujung-ujungnya saya berdua dia orang panggil ke kiri, tiap hari ke kanan, ngeramalin orang. Pernah juga ada tuh yang, terus kita sendiri pernah juga ke dukun-dukun, ke peramal, istilahnya gini. Saya ke peramal juga, demen juga, bawa dia juga. Tapi kalau ke peramal lain suka bilang begini, wah ini lu lebih tinggi katanya. Peramal lain malahan bisa kayak bersujud sama dia, kita juga bingung. Tapi sebenarnya kalau dia udah ngeramal, dia badannya sakit, pusing palanya. Terus saya yang jadi kakaknya, saya kasihin dia obat.
obat apa zaman dulu, Nolvagin, sakit kepala. Anaknya dia pun sering sakit. Akhirnya ngeramal, pernah juga ngeramal pokoknya banyak lah. Itu dia ngeramalnya saya udah lihat kayak, idih ini orang kayak Tuhan banget ya, udah Tuhan gitu. Soalnya dia tahu semua. Dari barang apa, batu cincin 1 kaleng aja dia tahu ini boleh beli, ini boleh ngambil, ini boleh dikasih si A, ini boleh dikasih si B. Waduh, saya dulu nggak kenal Tuhan, saya pikir wah kayak Tuhan banget ini udah Tuhan gitu kan. Terus dia bisa tahu kalau orang datang, dia bisa bilang begini, "Kamu habis dari sembahyang ya? Ke Kuan Im ya?" katanya. Kuan Im bilang, "Kamu kotor habis dari orang mati, nggak boleh sembahyang itu." Waduh, bener kata itu orang bilang. Kita percaya banget, percaya dan dia kalau ngeramal selalu menolong orang. Tidak pernah ngeramal yang jahat tapi dia tahu, oh begini. Bahkan teman saya dulu pernah, teman saya tuh Yanti ya, dia pernah anaknya yang dibunuh, yang di Ancol. Itu sampai dia tahu lah semua peramal itu. Nah, pada satu kali karena dia sering ketemu saya tiap hari ke rumah saya. Akhirnya pada satu kali saya udah melahirkan anak yang keempat. Ya, saya lahirkan anak keempat, anak saya ada 4. Saya dari dulu doa pengen minta anak laki dapatnya perempuan, kedua minta laki dapatnya perempuan, ketiga saya minta laki dapatnya perempuan. Pada itu akhirnya nggak tahu gimana itu barang sembayangan saya juga saya cabut-cabutin, saya buang aja ke tong sampah. Terus ipar saya bilang, "Dosa lu, so." Ah bodo ah saya pikir, saya juga nggak tahu. Nah waktu saya masuk Kristen juga papa saya benci sekali sama saya, benci sekali papa saya. Terus akhirnya pas waktu itu peramal temen saya, saudara saya, sepupu saya nggak datang ke rumah saya lagi, saya nungguin, kok dia nggak datang-datang ya? Udah 2 minggu dia nggak datang. Saya telepon, saya bilang, "Ing, kok kamu nggak datang sih ke rumah Cici?" Terus dia bilang gini, nggak tahu Ci," katanya dia bilang. "Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu, pusing pala," katanya bilang. Terus dia teleponnya ditutup sama dia. Terus saya pikir ya udah dia nggak terima telepon saya. Kurang lebih 4 hari kemudian dia telepon saya lagi. Dia bilang gini, "Ci, aku mau cerita Ci." "Apaan?" saya bilang. "Pokoknya mau cerita deh. Datang kemari Ci." Wah saya datang terus ke rumahnya dia. Waktu saya datang ke rumah dia, dia bilang gini, "Ci, tahu gak waktu Cici telepon saya, itu saya lagi pusing banget. Kenapa? Saya tuh udah didengar suara yang biasa dia ngeramal itu, karena dia udah nggak mau ngeramalin orang," kata dia bilang, "dia belajar nggak mau ngeramalin orang. Karena kalau ngeramalin orang juga dia sakit, anaknya sakit, dianya sakit gitu." Akhirnya dia bilang dia nggak mau ngeramalin orang. Jadi tapi yang roh yang peramalnya itu yang ada di dalam diri dia, suruh dia selalu bunuh diri. Bunuh diri enak. "Ci, denger gitu terus lu Ci, bunuh diri enak, bunuh diri enak." Terus akhirnya, "Ci, aku beli baygon," dia bilang. "Udah 2 hari nggak kepengen ngeliat matahari." Dia beli baygon, dia tutup tuh pintu hordengnya, dia bilang. Dia udah pakai baju putih, dia bilang sama saya. Akhirnya dia tuang itu baygon. Waktu dia mau minum, dia kunci pintu. Terus waktu dia mau minum kunci pintu, tapi dia digedor sama anaknya. "Mami, buka pintu, Mami, buka pintu," katanya. Akhirnya dia nggak jadi minum, dia buka pintu. Nah, waktu saat dia buka pintu itu, dia jadi nggak jadi. Nah, karena di dalam keluarga saya, sepupu saya itu punya adik. Dia udah married, belum lama married sama orang Kristen. Nah, sejak dia married sama orang Kristen, hubungan saya sama adik dia nggak terlalu deket, benci lah gitulah. Bahkan dia pernah ngomong begini lagi telepon, "Puji Tuhan Ci," saya marah lah. Saya berdua yang kakaknya dia yang peramal itu saya marah. Saya bilang, "Apa sih ngomong puji Tuhan?" Saya bilang gitu. Saya marah. Saya nggak suka. Ada temen saya juga yang di Jatinegara pernah juga ngomong puji Tuhan. Saya marah. Saya bilang, terus dia pernah bilang gini, Yin,
lu kenapa marah-marah begitu? Lu lihat deh nanti semua orang akan pengikut Kristus. Saya tambah marah lagi dibilang begitu. Saya sampai ibarat kata kalau ngomong kasar ya dulu, amit-amit kayak gitu kan. Akhirnya saudara sepupu saya itu yang udah kawin sama Kristen itu datang ke rumah sepupu saya yang peramal ini. Waktu dia datang, dia nagih uang arisan. Waktu dia nagih uang arisan, dia bilang, Ingrid, aku mau nagih uang arisan. Terus dia lihat mukanya dia kucel-kucel begitu. Terus dia bilang gini, Ingrid, kenapa muka kamu seperti itu? Katanya kucel-kucel, kusek-kusek gitu. Terus dia bilang gini, aku rindu, katanya, gua rindu. Rindu siapa? Nggak tahu, katanya dia teriak-teriak begitu. Jadi ini dia cerita sama saya ya waktu saya datang ke rumahnya dia. Terus dia bilang, Ci, malu Ci, aku malu banget nih Ci, malu Ci, keluarga kita Buddha semua nih Ci, aku mau cerita. Kenapa? Saya bilang, ayo cerita. Malu Ci, dia nangis, malu Ci, kata dia bilang. Tahu gak Ci, gue udah ke gereja Ci, malu, kata dia bilang. Terus saya diem aja. Terus dia bilang gini, akhirnya besoknya majelis gereja dari adiknya dia punya mertua Ibu Santi, dia telepon si Ing ini. Dia bilang gini, Ing, kenapa kamu kenapa? Katanya kemarin didatengin tagih uang arisan, kok kamunya teriak-teriakan, katanya kamu rindu ya? Rindu siapa? Terus dia bilang, rindu Yesus, katanya rindu Yesus, kata dia bilang gitu. Aduh, saya kaget juga sih Pak denger dia bilang rindu Yesus, karena selama ini dia paling benci sama Yesus. Dia nggak kasih orang, kalau ngeramal-ngeramal disuruh nggak boleh ke gereja sama dia. Pokoknya ke tempat lain boleh, tapi gereja nggak boleh. Ya, apalagi gereja Kristen, dia paling benci sama orang Kristen. Pernah lah saya juga berantem tuh sama orang Kristen, berdua dia tuh, berantem. Dia darah yang Kristen ngomong darah Yesus, saya apa tuh ngomong bahasa itulah gitu. Terus akhirnya dia cerita gitu, saya diam aja, saya nggak ada rasa apa-apa. Waktu itu saya belum berasa apa-apa. Terus akhirnya dia bilang, tuh majelisnya bilang gini, Ingrid, besok saya datang ke rumah kamu ya, ayo kita doa, katanya. Akhirnya orang Kristen itu datang, terus dia didoain, Ingrid, mau gak kita ke gereja, katanya. Akhirnya dia mau aja, tapi karena dia bisa penglihatan, dia bisa ngelihat apa-apa, semua dia ngelihat iblis tuh tusuk-tusukin kakinya dia pakai besi panas. Lah kita mereka kan, saya belum ikut kan waktu itu, saya cuma dengar cerita dia. Terus Ci, kaki gue ditusuk-tusukin sama iblis Ci, pakai besi panas. Waduh, gue susah, gue didoain terus sama orang gereja, kata yang datang berapa orang. Akhirnya puji Tuhan, kata dia bilang, dia akhirnya pergi gitu kan. Udah pergi, dia ada tempatnya, ada yang jalan kaki deket daerah Kapuk. Ternyata gerejanya juga masih setengah jadi, belum punya jendela gitu. Akhirnya pas dia lagi waktu perjalanan dia pergi itu, dia bilang sama saya, dia dikasih lihat mujizat sama Tuhan kalau dia itu di pinggir jalan, pinggir kali situ deket daerah Cengkareng kalau nggak salah ya. Terus dia mau ditabrak sama mikrolet, tapi orang Kristen itu bilang gini, haleluya, darah Yesus, katanya. Tahu gak Ci, itu mikroletnya cemplung lu Ci, katanya ke kali, katanya gitu. Waduh, itu mujizat tuh Ci, aku ngelihat begitu lu Ci, katanya. Terus saya diem aja, saya masih belum berasa. Nah, ya gitu udah, saya udah dengar cerita dia begitu, saya pulang. Biasa aja. Nah, nggak taunya udah 3 hari kemudian gitu kurang lebih. Saya lupa dia telepon saya apa saya telepon dia duluan. Akhirnya dia bilang, Ci, mau ikut gak Ci ke rumah orang Kristen? Ngapain? Ya datang aja katanya, doa kek katanya. Sebenarnya sih saya baru tahu ya itu kayaknya FA apa Komsel kayak gitu. Ayo boleh, saya bisa mau itu, saya juga bingung. Saya datang ke rumahnya dia, terus saya datang ke rumahnya orang Kristen itu sebenarnya rumahnya tetanggaan sama yang majelis itu, karena majelis itu kan udah ada saudara sama saya juga dong, karena sepupu saya married sama anaknya dia.
Jadi ini tetangganya, pas sampai saya duduk di tikar, dikasih kertas kayaknya itu pujian ya, nyanyian ya, waktu itu kan saya juga nggak ngerti pujian. Nah, tapi pas saya duduk di tikar, itu saudara saya yang peramal itu dia bilang, dia tangannya udah kayak mau ngeramal gitu, saya kan tahu kalau dia mau ngeramal, mukanya dia, apanya dia tuh, laganya, ekspresinya dia gitu. Jadi saya bilang, "Eh, lu ngapain lu? Jangan ngeramal, ih malu-maluin Cici aja," katanya. "Ini kan rumah orang Kristen," saya bilang. "Masa kita ngeramal-ngeramal? Aduh pulang aja deh pulang," saya bilang. "Jangan kayak gini ah, malu-maluin ah, pulang pulang pulang," saya bilang. Terus dia bilang gini, "Iya Ci," katanya, "ini di belakangnya ini ada patung-patung nih, ada patung ini, padahal saya di depan itu ruang tamu. Ya udahlah malu kita pulang aja." Terus emang kebetulan juga belum ada yang datang-datang gitu, tamu-tamu yang lain gitu, orang Kristen yang lain, baru yang punya rumah atau paling satu orang. Terus saya bilang, "Saya izin pulang deh, saya nggak tahan," saya bilang. Nah saat itu saya nggak pulang ke rumah, saya pulangnya ke beda 5, 6 rumah ke rumah yang majelis itu, yang Ibu Santi itu. Saya ke sana, saya duduk di rumahnya dia, karena kan saya emang pernah ke sana dong, pernah waktu zaman ngeramal, waktu lama adiknya dia gitu kan ke rumah mertuanya. Jadi saya ke sana, udah saya duduk ke sana, si Ingridnya juga duduk, saya duduk, nggak lama lagi orang Kristen ada 6 orang kurang lebih, apa 5 apa 6 datang ke situ. Berarti dia nggak jadi komsel gitu ya, nggak jadi. Kok nih orang datang, dalam hati saya. Kan dia mau ngumpul padahal. Nah, waktu dia datang itu saya diem aja. Terus akhirnya si Kristennya ini, orang-orang Kristen ini doain si saudara saya. Ya kan itu dia tahu dia peramal itu isinya apa, kan dia tahu. Kalau saya waktu itu kan sama sekali nggak tahu karena saya masih buta dan gelap. Akhirnya dia didoain, saya mundur 2 meteran, jauh-jauh dari orang Kristen dan jauh-jauh dari adik sepupu saya itu. Waktu dia tumpang tangan adik sepupu saya itu, berenam itu, dia bilang, "Darah Yesus keluar, ayo ngomong, Yesus, Yesus." Terus adik saya itu, sepupu saya, nggak bisa adik saya ngomong panggil Yesus sama sekali nggak bisa. Saya cuma liatin aja. Terus, "Ayo panggil Yesus, panggil Yesus. Ayo Ingrid, panggil Yesus, panggil." Terus dia nggak bisa manggil-manggil Yesus. Dia diem. Terus si orang Kristen yang ini berenam terus tumpang tangan, tumpang tangan, tumpang tangan. "Darah Yesus, haleluya, darah Yesus." Lah, saya kan nggak pernah ngomong darah Yesus, haleluya, saya diem aja. Tiba-tiba udah kurang lama, udah ada 15 menit kali, 10 menit lebih, itu saya lihat orang Kristennya, terus dia doain, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, ayo sebut Yesus, Yesus, sebut Yesus." Tahu gak? Tau-taunya adik saya begini nih, dia begini, aduh, saya sampai kaget, itu kayak singa. Aduh, terus saya lihat, saya nangisin sepupu saya. Kok dalamnya begini isinya, kok kayak setan, saya bilang, kok singa. Terus saya nggak tahu, saya tanpa sadari, saya nangis keluar air mata, terus saya nangis, terus masih disuruh sebut, belum bisa-bisa juga. Akhirnya tanpa saya sadari, saya maju langkah 2 meter itu, saya deketin sepupu saya, tanpa saya sadari, saya angkat tangan, saya bilang gini, "Haleluya, haleluya, darah Yesus, darah Yesus." Di situ saya nangis, saya nangis. Saya nggak tahu saya bisa nyebut darah Yesus, saya bisa nyebut haleluya. Pokoknya saya nangis, saya nangis, saya nangis, saya nggak tahu, pokoknya saya nangis terus. Sampai akhirnya si Ingridnya itu ngomong, "Tuhan Yesus," dia panggil Yesus, dia panggil Yesus. Akhirnya dia lemes. Cerita singkat, saya pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, 2 hari kemudian kali ya, saya ingat di gereja-gereja udah gitu udah pulang ke rumah, masih berapa hari kemudian lagi, hari Minggu kalau nggak saya diajak ke gerejanya mereka lagi yang di Kapuk itu, yang nggak ada jendelanya itu, belum ada jendela. Saya pergi sama Ingrid, sama
orang Kristen itu juga. Nah, si Ingrid nggak gampang juga, sampai di pintu gereja juga dia nggak bisa melangkah, katanya, aduh sakit kakinya. Dia ngeliat lagi iblis iket kaki dia, tusuk, tapi kan terus peperangan roh terus sama orang Kristen. Akhirnya dia masuk juga. Lah, sampai di gereja saya cuman inget tuh nyanyian Hosana bagimu, kayak gitu saya nyanyi gitu. Udah pulang, saya udah didoain sama pendetanya, doain saya. Nah, keluar dari gereja tuh Ingrid mau cekek anaknya juga. Rasanya dia mau cekek anaknya karena dia dengar suara katanya, cekek anakmu. Waktu itu kan dia belum pelepasan. Nah, puji Tuhan akhirnya besokannya lagi saya kepengen sekali ke gereja. Saya kepengen ke gereja. Saya ingat teman-teman saya waktu itu ada di sekolahan semua banyak orang Kristen karena sekolahnya Kristen. Saya yang suka ajakin saya ke gereja. Saya bilang gini, aduh Ruth, saya mau dong ke gereja, saya bilang gitu. Di mana gerejanya? Itu dia bilang tuh, waktu dulu masih ada Dewa Ruci. Itu di Dewa Ruci, kata dia bilang begitu. Lantai berapa? Lantai 6. Aduhin, sorry kita hari ini pada nggak ke gereja karena itu hari Kamis dan kaum ibu ya. Terus saya bilang, enggak, tapi saya mau ke gereja, saya bilang. Biarin deh saya sendiri. Puji Tuhan akhirnya saya ke gereja, kebetulan ada orang mau ke gereja. Nah, di situ saya tanya itu orang juga dari latar belakang sama saya. Kenapa lu bisa ke gereja? Kenapa lu bisa suka sama Yesus? Kenapa? Dia terus bersaksi banyak. Dia cerita. Oh gitu ya, saya bilang iya ya. Terus saya haus. Saya terus ke gereja. Saya cuman kerjaannya nangis doang di gereja. Nangis, nyanyi nangis, denger khotbah nangis. Terus diurapin Tuhan juga, plek lemes. Orang nggak tahu ya, sangkanya saya pingsan, padahal sih kagak pingsan, saya sadar. Cuman ya diurapi Tuhan waktu itu saya belum ngerti ya. Terus hari lepas hari, saya rindu terus sama Tuhan Yesus. Saya rindu, saya doa, saya nangis. Ada satu lagu yang buat saya tambah saya nangis, tambah saya sedih, tambah saya mengerti. Baru nyanyian itu aja saya mengerti. Saya merasakan nyanyiannya yang seperti ini. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi anaknya dia. Terus saya nangis terus. Saya bangga punya Allah seperti Kristus Yesus. Bapak yang ajaib. Saya nangis tiap hari. Saya bangga jadi anaknya. Itu saya rasa seperti itu tuh. Padahal waktu itu saya belum dibaptis loh. Saya juga bingung tuh. Itu seperti mata saya tuh, penglihatan saya, mata rohani saya dicelikin sama Tuhan. Saya lihat dunia ini kayak, dunia ini isinya apa ya? Kayak kosong, kayak nggak ada rasanya. Duit udah nggak ada artinya istilahnya. Emas dan perak udah nggak ada. Itu Tuhan lebih dari segala-gala yang saya rasakan waktu itu. Dan saya baca Alkitab. Pelan-pelan saya kagak ngerti. Waktu saya baca di Imamat misalnya ya, ada ayat kayak begini. Misalnya di Ulangan deh ya, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Saya baca itu, saya kaget lagi, saya nangis lagi. Terus saya baca lagi Alkitab, banyak ayat-ayat yang tentang janganlah kamu berpaling kepada arwah-arwah, kepada roh-roh orang mati, segala peramal. Terus di situ saya ingat saya suka ngeramal. Saya pokoknya di situ mata rohani saya dicelikin sama Tuhan Yesus dengan caranya Tuhan yang ajaib. Saya juga nggak ngerti itu namanya supranatural juga. Saya nggak ngerti, pokoknya saya seperti itu, perubahan dahsyat. Sampai waktu itu saya juga nggak ngerti. Saya kalau di tengah jalan, di gado-gado, di abang-abang, kayak dimanapun, di mana. Saya beli kaset yang lagunya Kami Bangga Memiliki Allah Seperti Engkau. Kami bahagia menjadi anakmu. Saya beli kaset itu banyak. Saya bagi-bagiin orang. Saya beli lagi, saya bagiin orang. Saya bagi aja, saya nggak tahu. Terus saya bersaksi. Nggak tahu mau orang dari latar belakang apa, kayak mau apa. Mulut saya maunya ngoceh aja. Maunya ngomong aja tentang Yesus. Saya bilang gini, dulu gue benci lu.
ih sekarang gua dicolek, ih bla 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 bla. Pokoknya saya maunya ngomong Yesus Yesus sampai banyak peristiwa di dalam hidup saya yang saya dibenci. Tapi pada satu kali sebelum saya lagi dibenci sama papa saya, itu udah saya bertobat tahun 1996 saya dibaptis. Tahun 1999 papa saya sakit. Tapi papa saya bisa waktu sakit di rumah sakit dalam keadaan tidak bisa nafas dengan oksigen, dia sudah tidak bisa ngomong. Pada satu kali adik saya lagi jaga, dia bisa teriak sekenceng-kencengnya di dalam rumah sakit. Dia teriak gini, Tuhan ampunin saya Tuhan, Tuhan ampunin saya. Memang saya berdoa buat papa saya supaya dia diselamatkan. Waktu dia teriak-teriakan, akhirnya panggil dokter, dokter suntik papa saya tidur lagi. Setelah papa saya siuman, dia bersaksi, dia bercerita. Saya juga bingung, saya bilang, papa, kok papa bisa ngomong? Sedangkan papa kan pakai oksigen, saya bilang. Kan kalau pakai oksigen, ngap gitu. Terus papa saya bilang gini, bukan papa yang ngomong, roh katanya dia bilang. Saya bingung, saya karena udah ada pelajaran-pelajaran kekristenan saya baru ngerti. Terus saya bilang, karena saya ngerti, saya bilang, Pah, saya tahu bahwa dia sudah panggil Tuhan, dia udah minta ampun, berarti dengan mulut dia mengaku aja, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya dia. Saya percaya, jadi saya bilang, Pak, kalau papa mau pulang ke surga, udah pulang cepetan Pak, saya bilang begitu. Terus papa saya bilang, tidak, kata Tuhan, waktu papa tinggal sebentar tuh, papa dikasih lihat rumput yang hijau, itu ada salib tuh. Ntar kata Tuhan tunggu tank. Waduh, saya bilang oh ya, ya udah. Akhirnya papa saya nggak lama koma. Puji Tuhan, besoknya suster dokter udah bilang sih dia masih lama meninggalnya karena jantungnya masih kuat. Tapi kita terus berdoa dari dia karena udah kayak setengah koma. Tapinya dia masih tahu sebenarnya, cuman nggak bisa ngomong. Akhirnya dalam dia keluar dari kamar, dia masuk ke kamar yang sendirian gitu, isolasi ya. Akhirnya saya terus di situ sama adik saya nyanyi. Oh ya, adik saya juga. Nah, adik saya itu yang perempuan waktu tahun 96 saya bertobat, dia tahun 96 4 bulan setelah saya terima Tuhan Yesus, saya menginjilin adik saya, anak saya waktu itu setahun, si Ivan. Akhirnya dia geprak meja sekuat-kuatnya tuh di Kentucky, dia mau banting itu meja, dia bilang gini, lu jangan nginjil-nginjil ya, jangan sebut-sebut Yesus di depan gue ya. Gue juga punya Tian Akung ya, gue punya Tuhan Allah gue, lu gue, kata dia bilang. Saya nangis pulang-pulang, saya nangis tuh Pak, saya pulang-pulang saya nangis di kamar mandi, saya nangis gegerungan. Saya masih nggak berani gegerungan di depan suami saya nangis gegerungan. Akhirnya saya bilang, Tuhan kenapa jadi begini, antara saudara saya sama saya kok jadi musuh. Saya punya adik cuma satu, itu perempuan. Terus akhirnya puji Tuhan 4 bulan kemudian dia bisa telepon saya udah jarang tuh hubungan sama dia. Puji Tuhan dia telepon saya, dia bilang tokonya dia kebakaran. Api udah terus menyambar ke toko dia jual elektronik deket daerah kota lah gitu. Waktu itu akhirnya saya bilang berdoa. Terus dalam hati saya, oh ya dia minta tolong juga ya sama Tuhan aku gitu kan. Dalam hati ada begitu juga gitu Pak. Sebenarnya kita juga nggak boleh ya. Sebenarnya kita sukacita harus. Terus ya udah, tapi saya sukacita biar dia melihat kuasa Tuhan. Jadi saya berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus. Akhirnya adik saya tepat di tokonya dia doang yang 2 toko itu nggak kebakar. Cuman kenapa itu bisa nggak kebakar? Jadi ada pemadam kebakarannya itu kebakar. Jadi tokonya itu kan buru-buru dibakar. Biasanya kan mungkin kalau belum ada apa-apa ya kebakaran biasa suka dilepasin atau ya begitulah semprot-semprotnya gitu. Akhirnya ya puji Tuhan akhirnya ya pemadam itu cuman 2 toko yang nggak kebakaran, semua lantai kebakar. Tapi barangnya dia cemong-cemong. Sejak itu pokoknya cerita adik saya ada lagi lah urusan dia, kesaksian dia luar biasa juga. Suaminya mau ceraiin tapi puji Tuhan baru 3 tahun ini suaminya dia udah 20 tahun
digumulin hampir 30 tahun udah terima Yesus. Nah, setelah saya akhirnya dibaptis. Saya dibaptis di gereja. Waktu pembaptisan itu saya nangis terus. Yang lain kok nggak nangis, saya nangis terus deh. Saya diceramahin tentang Gunung Kawi. Dulu saya suka ke Gunung Kawi. Tugunya dia kan Gunung Kawi kan ada rumah yang dari batu-batu juga. Saya puter-puterin 7 kali, minta keselamatan. Saya doa di situ 7 kali puter-puter Gunung Kawi. Saya harus kasih persembahan ayam gitu kan. Kalau di Gunung Kawi saya nggak ngerti dulu, Pak. Akhirnya saya ingat nungguin apa tuh daun syanto kayak gitulah istilahnya. Akhirnya puji Tuhan saya diceramahin, saya dibilangin kita harus langsung ke Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pokoknya saya nangis. Akhirnya puji Tuhan saya dibaptis. Sebelum dibaptis lagi pengarahan 1 minggu, saya nggak bisa ngomong Yesus, saya bisa berbahasa roh. Saya juga nggak tahu bahwa di gereja itu ada bahasa roh, saya juga nggak ngerti. Cuman saya bisa berbahasa roh. Pulang di pengarahan, saya masuk kamar lagi, saya bilang kalau kok Tuhan, saya kunci pintu, itu tadi bahasa apa Tuhan? Kalau bahasa setan saya nggak mau. Terus saya mau bahasa roh lagi, saya kan nggak bisa lagi. Saya bilang, saya mau lagi dong Tuhan Yesus. Kalau yang kayak tadi, wah saya bahasa roh lagi. Wah rasanya sukacita, rasanya enak banget. Haleluya banget, puji Tuhan. Nah, sampai terakhir saya udah diterima Tuhan Yesus. Setelah saya sadari, papa saya waktu di rumah sakit itu, waktu dia ketemu Yesus, dia udah sadar, dia udah besok udah bangun dari tidurnya, udah disuntik sama dokter itu. Akhirnya dia cerita tadi dia didatengin Tuhan Yesus, jubahnya putih, rambutnya berkilau emas katanya, dia bilang anak papa dikasih emas gitu. Akhirnya dia bilang gini, dia ngomong tuh padahal kan dia nggak bisa napas ya, saya juga bingung. Anak papa nanti semuanya harus ikut Tuhan Yesus. Karena ini semua adalah nyata, dia bilang. Terus dia minta, itu dong nyalain lagu. Maksudnya lagu rohani gitu ya. Puji Tuhan tanpa disadari, satu persatu keluarga besar adik papa saya yang dari benci sama saya, yang apa macam-macam lah kalau saya kesaksian. Saat ini mereka semua udah jadi anak Tuhan Yesus semuanya. Puji Tuhan, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Nah, suami saya pun saya percaya dia udah ke gereja ini, itu, dia ikut doa, tapi mulutnya masih belum bisa ngomong Yesus Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya tadi bilang sama dia, saya mau bersaksi, tumbang tangan saya dong, biar Tuhan urapi saya. Dia mau tadi, baru pertama kali itu tadi Pak. Terus akhirnya saya percaya suami saya tuh belum dicolek, belum dipilih sama Tuhan. Kalau saya kan nggak ke gereja, nggak apa dipilih sama Tuhan. Nah, tapi satu orang selamat, seisi rumah akan diselamatkan sama Tuhan. Firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Dan suami saya juga udah lembut, udah mau berdoa tiap hari gitu ya. Nah, sampai saya dibaptis tanpa terasa, akhirnya hari lepas hari saya melayani Tuhan. Anak-anak saya juga saya bawa semuanya untuk takut Tuhan. Dari saya punya, kalau saya lagi dagang dulu bisa bohong untung 50.000, saya bilang aduh nggak ada untung 10.000, saya bilang aduh belum ada untung, itu bohong loh. Tapi sejak kenal Tuhan saya dihilangkan tentang karakter judinya, itu langsung saya ditebang kalau itu ya Pak. Tapi kalau emosi tetap masih ada kadang-kadang, cuman beda jauh sama dulu. Sama anak-anak juga saya, kalau anak-anak saya terus agak keras soal didikan takut akan Tuhannya. Jadi saya selalu didik dia terus takut akan Tuhan, sampai mereka besar-besar semua saya dikasih mantu yang takut Tuhan banget. Apalagi akhir zaman, dunia makin jahat. Saya kalau nggak kenal Tuhan nggak tahu jadi apa, karakternya juga nggak tahu jadi apa lagi. Saya kagak ngerti. Tapi Tuhan itu baik sekali. Saya mempunyai kedamaian, dan waktu saya baru terima Tuhan Yesus, saya bermimpi
ada tangan besar masuk ke dalam mulut saya. Itu saya percaya itu tangan Tuhan Yesus. Gigi saya dicopot-copotin semuanya, bahkan tapi akhirnya ditambel-tambel lagi sama Tuhan sama gigi yang baru. Di situ Tuhan ubah hari lepas hari karakter saya, itu semua anugerah, bukan kekuatan saya. Saya juga nggak sangka kalau saya bisa jadi anak Tuhan, terus saya membenahkan diri hari lepas hari, proses, saya minta peka sama Tuhan, minta jadi diberkati, juga menjadi saluran berkat, minta, menjadi orang yang lebih lagi mengenal kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa baiknya, sangat baik dan sungguh amat baik. Nah, akhirnya hari lepas hari, puji Tuhan, sebelumnya itu saya juga ada belajar okultisme. Sebelum lama bertobat saya belajar okultisme, saya ikut pendeta Iketut Gana. Di situ saya lebih dicelikin mata rohani saya lagi, pakai Alkitab semua dia kan Iketut Gana pasti dari Bali ya. Jadi dia cerita semua tentang, ada yang di Alkitab tentang apalah patung, apa semuanya lah. Jadi saya tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Bahkan kesaksian banyak lagi sampai pada satu hari Tuhan kasih saya doa saya yang dulu saya belum kenal Tuhan, saya kepengen buka toko gitu ya, roti, tapi saya sejak kenal Tuhan saya udah nggak kepengen lagi kayak gituan ya. Tapi Tuhan masih izinkan karena ada orang yang bilang gitu ya. Nah, di toko itu banyak orang yang datang. Saya bisa memberitakan kebenaran Tuhan, beritakan Injil. Di situ Tuhan luar biasa memberikan anugerah buat saya. Terus saya memberitakan Injil, banyak anak-anak yang terima Tuhan Yesus, bahkan teman suami saya. Puji Tuhan, saya dengarnya kalau orang bisa diubah seperti saya, ngerasain, wah saya senang sekali. Bahkan saya ada satu keluarga teman saya itu dia Gohonson dulu ya. Saya nginjilin, puji Tuhan saya dibenci sampai udah mereka semua satu keluarga. Saya hanya nabur ya Pak, saya nabur. Yang numbuh Tuhan, yang pilih Tuhan. Yang itu semua Roh Kudus, saya nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa apa-apa, cuman karena saya bisa berbicara karena ada Roh Tuhan di dalam hidup saya. Ya, jadi baru bisa. Kalau nggak ada Roh Tuhan juga saya nggak akan bisa. Nah, pada satu kali akhirnya mereka bertobat sampai mamanya terima Tuhan Yesus. Akhirnya mamanya udah terima Tuhan Yesus baru cerita. Dia bilang gini, Yin, tahu gak kalau kamu datang ke rumah anak saya udah bilang dia, kamu begini nih, kamu udah gila katanya, udah miring, kata tuh si gila datang tuh. Oh ya tante, dulu tante begitu ya. Amin, puji Tuhan, saya senang. Puji Tuhan, semuanya itu saya kembalikan lagi ke Tuhan, dan Tuhan juga setiap doa-doa saya yang saya inginin, Tuhan berikan saya dari mimpi akhirnya kejadian 5 tahun. Mimpi ini itu kejadian, saya melayani Tuhan, terus saya memberitakan Injil sampai ke Simpak, ke Sodong, itu semua dirubah sama Tuhan, orang-orang sana luar biasa, sampai mereka juga dibukakan semua kampung-kampungnya, ada sampai jadi ada pabrik kue gitu, ada jalanan juga Tuhan bukain supaya nggak lewatin hutan lagi, becek-becek. Luar biasa lah, mujizat itu sangat banyak sekali. Saya boleh lagi Pak, kesaksian lagi boleh Pak? Boleh Bu, Halo? silakan Ibu. Silakan. Ya, Nah, silakan Ibu. saya ada pelayanan Silakan. di Simpak waktu itu ya, di sana itu saya ada ikut ketua saya juga dan bersama teman-teman saya. Nah, di situ saya terkesan sekali satu mujizat yang luar biasa. Di situ mujizat banyak sekali. Dari saya dibenci, dari saya dijebe-jebein sama orang-orang sana, tapi saya nggak putus asa karena saya percaya Tuhan beserta saya bersama kawan-kawan saya semua. Nah, waktu itu ada satu kali waktu saya baru-baru ke sana, mereka kan ada yang ngumpul, ada juga yang nggak ngumpul, ada kumpul lama-lama tambah banyak.
Nah, waktu itu ada satu anak kecil umur 8 tahun. Dia tuh tidak ikut. Waktu saya lewatin rumahnya dia, saya bilang, "Ci, kok nggak ikut di sana kan itu kan orang Tionghoa dari Benteng gitu ya, kalau kita ngomong Cina Benteng gitu ya, kulitnya juga coklat-coklat gitu ya." Terus akhirnya saya bilang, "Ci, kok nggak ikut? Itu saya kan dari Jakarta lu, jauh lu Ci ke sini. Ikut dong, itu kebaktian." Terus dia bilang gini, "Aduh nggak bisa Ibu. Ci, anak saya ini kalau melangkah 10 langkah aja kukunya biru, mulutnya biru semua, biru. Karena dari kecil jantungnya udah bocor," katanya dia bilang. "Saya nggak punya uang," katanya dia bilang gitu, "untuk ngobatin ini perlu berapa puluh juta, 30 juta apa berapa gitu ya." Terus kita bilang gini, "Iya, duit mah kita juga nggak punya. Kita juga ke sini kan bawa nasi, bawa tempe masing-masing gitu kan, makan sama-sama gitu kan. Bahkan nggak bawa apa-apa gitu ya." Terus akhirnya, saya cuman punyanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa bikin mujizat, kita aja juga dari Tuhan Yesus semua-muanya, saya cuman bilang begitu. Terus, kan di situ banyak anak-anak kecil juga, cuman yang masing-masing ada melayani grup-grup gitu ya, Pak, ya, udah lama-lama gitu. Akhirnya itu anak kecilnya itu namanya Bima. Akhirnya ibunya bilang, "Ya udah ke sono aja." "Iya deh weh, besok ke sono," katanya. Nah, puji Tuhan minggu depannya dia baru ke sana, dia ikut kebaktian, jadi dia cerita anaknya bocor gini-gini. Nah, tanpa disadari lagi ya dia ikut kebaktian, saya cuman bilang gini, "Jangan pergi ke dukun ya, jangan pergi ke ini ya, jangan pergi ke ini," saya bilang, "Doanya sama Tuhan Yesus aja ya Bima," saya ajarin. "Doanya gini aja, Tuhan Yesus saya mau normal, mau kayak anak-anak yang lain." Doanya itu aja Bima. Terus anaknya bilang, "Iya weh kemarin dikasih minum lah, dikasih inilah, dibawa ke sana lah, ke sini." "Jangan mau ya," saya marah bilang juga sama mamanya, "Jangan mau, percaya sama Yesus," saya bilang gitu. Akhirnya saya pun tidak punya kuasa apa-apa, teman saya pun tidak punya kuasa apa-apa. Saya hanya bilang, hanya Yesus yang punya kuasa. Hari lepas hari tanpa saya sadari, kita kadang-kadang bawa dalam doa gitu ya. Terus, nggak taunya Tuhan bikin mujizatnya yang luar biasa. Jadi pada satu kali dia katanya diajak orang pergi ke satu gereja katanya. Terus dia mau gitu kan karena dia udah kenal Tuhan Yesus dia mau. Nah, itu hamba Tuhannya orang Korea. Nah, udah orang Korea akhirnya tahu apa yang terjadi. Itu nggak kita pikirin, nggak ada di hati kita, nggak kita doain, itu semua Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Nah, tahu-taunya orang Korea itu pasti dia dengar Roh Kudus. Jadi orang Korea itu disuruh Tuhan bawa anak itu ke Korea. Boro-boro paspor juga nggak ada, apa-apa juga nggak ada gitu. Terus akhirnya sampai dia di Korea, ada foto-fotonya waktu itu dia pernah kasih saya, nggak tahu lah sekarang kemana. Di Korea tuh anaknya dioperasi akhirnya sembuh, bisa naik sepeda, bisa ngapa-ngapain, luar biasa. Itu mujizat yang luar biasa dari Tuhan di kampung itu, bahkan mujizat-mujizat banyak. Ya puji Tuhan Pak, sampai di sini kesaksian saya Pak. Iya, Terima kasih, Tuhan Yesus iya. memberkati. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, puji Tuhan, Ibu Ain. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus sangat berkuasa di dalam Amin. kehidupan ini. Jadi setiap narasumber Amin. dengan berbagai macam cara Tuhan datang menghampiri mereka, Tuhan datang melawat dan menyelamatkan mereka. Amin. Jadi segala sesuatu kalau diperhatikan semuanya mengalir dengan natural ya. Jadi tidak ada rekayasa atau tidak Amin. ada hal-hal yang Iya. disetting atau seolah-olah hanya untuk Iya. tujuan-tujuan supaya Kristen itu ini mempunyai nilai lebih, sama sekali enggak. Jadi bisa dilihat dari kesaksian terakhir saja jelas sekali bahwa mujizat yang terjadi itu Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Di mana ada Iya, satu amin. pendeta dari Korea yang membawa anaknya itu digerakkan Tuhan untuk membawa ke Korea, dan kemudian mujizatnya itu lewat sebuah operasi ya. Kalau misalnya Iya. direkayasa,
pasti Ibu Ayin sudah bilang, oh pada waktu itu saya langsung tumpang tangan dan anak itu langsung sembuh, gitu loh. Jadi Iya. ini sama sekali di dalam setiap kesaksian, segala sesuatu itu berjalan begitu natural dan terlihat sekali kemurniannya, bahwa di sini semuanya oleh karena Roh Kudus punya Amin. cara, dan Roh Kudus yang menuntun di Ya. dalam setiap perbuatan kasih Tuhan yang menyentuh setiap manusia itu berbeda-beda, tapi intinya Amin. sama. Itu semuanya bicara tentang kasih Tuhan Yesus yang Tuhan ingin Yes. hadirkan di dalam Amin. setiap manusia. Tuhan ingin bagikan, Tuhan ingin share, Tuhan ingin berikan di dalam kehidupanmu. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, di mana seorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, seorang yang juga tidak suka dengan yang namanya Tuhan Yesus, tetapi lewat karya Roh Kudus yang begitu ajaib, kuasa adikodrati yang menyentuh, sehingga dia sekarang bukan hanya percaya, tapi juga memberitakan Injil di mana-mana. Dan ini apa yang disaksikan oleh Ibu Ayin itu sebetulnya memang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, itu di dalam, karena tadi Ibu Ayin sudah sempat ceritakan bahwa dia punya adik sepupu yang namanya Ibu Ingrid itu mempunyai kuasa, istilahnya ada kelebihan gitu loh. Dia bisa meramal orang, dia bisa tahu banyak hal. Nah itu mungkin ada yang bertanya, apa ada yang begitu? Ada, karena Alkitab sudah menulis itu. Tetapi itu kuasa yang berasal dari setan, karena dia diberikan itu dengan hasil, dengan tujuan bahwa setan itu nanti satu ketika akan membunuh dia. Ya, itu sebabnya pada waktu dia mulai ditarik oleh kuasa Roh Kudus untuk datang kepada Tuhan Yesus, iblis setiap kali berbisik di telinganya, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Iya. Nah itu ada di dalam Alkitab, bahwa setan pun juga bisa melakukan mujizat, tapi mujizat yang dari setan itu menghasilkan sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8. Ya, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 dan 13. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Nah ini sama seperti yang pada waktu Ibu Ayin belum mengenal Tuhan, belum mempercayai Tuhan Yesus, dia merasa bahwa Ibu Ingrid, adik sepupunya itu seolah-olah sudah seperti kayak Tuhan, karena bisa meramal sana sini gitu loh. Nah ini terjadi ini di dalam Kisah Para Rasul ini. Dan orang ayat 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Nah ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri yang tadinya tukang sihir menjadi percaya. Kenapa? Karena kuasa setan di samping itu berbahaya bagi manusia, kuasa setan itu terlalu kecil, ya. Karena pada waktu dia berjumpa dengan kuasa Tuhan, maka semuanya itu menjadi tidak ada artinya apa-apa. Dan kita lihat di sini, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Nah, di sini kita lihat bagaimana kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus itu adalah kuasa di atas segala-galanya.